Ya, Pak. Saya ini mantan penyidik ya, 36 tahun jadi polisi. Dikatakan pagar itu untuk mencari pelakunya. Nah sekarang udah sekian lama, siapa pelakunya? Belum ada, Pak. Ya tanya aja kepada nelayan, Pak Kulit, Pak siapa itu? Dia udah tahu pelakunya. Oh. Dia katakan yang borongnya itu ini namanya, yang bayarnya ini, yang ini kaitannya ke ini, yang ini kantornya di Jakarta Barat terkait dengan perusahaan apa tadi? Konggoan apa itu namanya? Ya. Nah, jadi artinya sebagai penyidik tidak sulit lah ini. Sebenarnya tidak susah. Alah, kasihkan mungkin karena tidak lama. Mungkin Pak Susno karena ini penyelidikan di laut, kan di laut banyak angin. Jangan bisa masuk angin. Harus selam gitu dulu. Nah, lebih gampang lagi menyidik ini pidananya banyak sekali. Kalau KKP hanya terkait dengan izin. Baik. Kemudian sanksinya apa? Paling dicabut masalah izin administratif dan denda. Oke. Tapi di balik pagar itu bersembunyi tindak pidana serombongan. Serombongan tindak pidana apa? Kan Pak Nusron udah katakan benar adanya sertifikat, benar adanya pengapelingan laut. Katanya Menteri KKP tidak boleh ada hak di situ. Ya ini kan ada tanah-tanah nih kan. Kalau dilihat dari atas, ini tambaknya. Nah kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penambungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya Pak Khalid ya. Lah iya maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Iya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya, buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan belum? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas. Tentang eksistensi objek tersebut, gitu. Ada yang jawab tahu, ada yang jawab tidak, dan segala macam. Lalu ada yang menjawab, saya tanya ini dari mana, kan tidak mungkin seperti kisah-kisah Candi Prambanan yang dibangun oleh segala macam, tidak mungkin kan tiba-tiba ada. Lalu oh swadaya masyarakat dan segala macam. Oh swadaya ya. Saya pikir lagi, lalu bisa jadi juga swadaya kan seperti itu, karena di negeri ini dalam membeli pesawat pertama di negeri ini juga swadaya setahu saya di Aceh. Begitu berarti kira-kira. Yang diajukan Mas Andi ke nelayan dan juga masyarakat, pertanyaannya sifatnya tertutup, hanya iya tidak, atau ada juga pertanyaan terbuka yang kalian mendukung nggak dengan adanya pagar laut ini? Saya nggak sampai situ. Pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan dua survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai, dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Kasus pagar laut ilegal makin seru. Kini, detik-detik pengungkapan dalang dari semua ini semakin dekat. Siapa yang bermain di balik skandal ini? Bagaimana sertifikat bisa terbit untuk lahan di tengah laut? Simak selengkapnya hanya di Demokrasi Channel. Dalang pagar laut di ujung tanduk, konspirasi yang terbongkar. Polemik pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km yang mencakup 16 desa di 6 kecamatan, termasuk Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, dan Teluk Naga. Kini semakin memanas. Bayangkan sertifikat tanah diterbitkan untuk area perairan laut. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengungkap fakta mengejutkan. Ada 263 bidang tanah bersertifikat di wilayah ini, mayoritas dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur, 234 bidang, diikuti PT Cahaya Inti Sentosa 20 bidang, serta 17 sertifikat hak milik dan 9 bidang atas nama perseorangan. Investigasi ATR BPN menemukan kejanggalan dalam penerbitan sertifikat ini. Untuk Kabupaten Tangerang, untuk Kelurahan Kohot, Kecamatan Pakuhaji dan Kabupaten Tangerang, yang rame di sepanjang
pagar laut yang isunya 30 km itu, kami nanti akan sampaikan satu persatu. Kami temukan memang ada hak atas tanah di sepanjang pagar laut itu di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji. Nah, sepanjang peta itu, pagar laut itu yang jaraknya 30 kilo, kalau di Desa Kohotnya saja itu jaraknya antara sekitar 3,5 sampai 4 kilo. Yang di Desa Kohot saja. Itu terdapat 263 bidang hak guna bangunan dan 17 bidang hak milik. Hak guna bangunannya 263 itu kalau di total jumlahnya 390,798,7985 hektar. Kemudian hak miliknya 17 bidang 22,933,4 hektar. Terhadap, sebagaimana saya sampaikan, terhadap data ini kami analisis dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam common property atau common land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya private property. Ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di common property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam common property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di private property sepanjang prosedurnya benar, bukti juridisnya benar, ya tidak kita batalkan. Yang masuk di dalam garis pantai. Nah, karena itu, next selanjutnya, langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan, ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang. Sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17. Yang kita batalkan 50. Sisanya apa? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa, kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari. Kemudian libur, kita masuk hari ini. Selama 4 hari, kita dapat 50 bidang tanah. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Yang pertama adalah pembatalan hak atas tanah bagi yang pertama proses pembuktian juridisnya tidak betul. Nomor 2, pembatalan hak atas tanah bagi yang prosedurnya tidak betul. Yang nomor 3 adalah pembatalan hak atas tanah bagi apa yang bisa jadi juridisnya betul, bisa jadi prosedurnya betul, tapi fakta materialnya saat ini sudah tidak ada. Itu kita batalkan. Investigasi ATR BPN menemukan kejanggalan dalam penerbitan sertifikat ini, berujung pada pemecatan 6 pegawai dan sanksi berat bagi 2 lainnya. Selain itu, sekitar 50 sertifikat telah dicabut. Kami telah melakukan audit investigasi dan menemukan bahwa proses penerbitan sertifikat ini melibatkan kantor jasa survei berlisensi KJSB, sebuah perusahaan swasta yang bertanggung jawab atas survei dan pengukuran. Ujar Nusron dalam rapat dengan Komisi 2 DPR di Senayan, Jakarta. Nah, kemudian nomor 2, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi. Karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei. Pertama, survei oleh petugas ATR BPN. Yang kedua, bisa lewat jasa survei berlisensi, tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya
pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LM, ex Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET. Kemudian KA ex PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Nah, Sobat Demokrasi, ini bukan sekedar kasus kecil. Bayangkan, laut kita bisa diprivatisasi begitu saja. Untungnya, pemerintah sudah mengambil tindakan tegas dengan mencabut sertifikat dan menindak para oknum yang terlibat. Tapi, apakah ini cukup? Atau masih ada mafia tanah lain yang beraksi di tempat lain? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk update berita terkini. Sampai jumpa di video berikutnya.